Nah, sekarang gue bakal breakdown lagi trade yang gue ambil di GBP JPY di tanggal 28 April. Nah, di sini gue bakal breakdown lebih detail juga sama kayak video yang sebelumnya. Oke, kita mulai aja. Dimulai dari naratif ya, yang dari daily sama 4 jam. Di sini daily itu kurang jelas ya, karena candlenya tuh kayak gini. Cuman yang jelas ini tuh dia retracement sampai ke internal liquidity. Nah, makanya kalau sinyal di daily kurang jelas, kita bisa cek ke 4 jam ya, buat lihat market itu lagi retracement gitu. Cuman di sini emang dia retracement ke internal, itu kan ini low, dia break eksternal kan. Cuma ini candlenya hilang ya. Dia break eksternal, ekspansi, ngebentuk external liquidity yang baru di atas ini. Nah, terus ini low terakhirnya. Tuh. Nah, sini kenaikan yang di sini itu dia sampai ke internal, terus lanjut ke eksternal. Emang di sini kurang jelas dari naratifnya. Makanya di sini trade gue itu bukan di sini, bukan di sekitaran sini gitu. Ini gue agak maksa buat ngambil buy di sini karena ya emang kurang jelas gitu. Cuman secara naratif tadi gue udah jelasin, ini lagi ke internal tuh, ke eksternal yang di atas ini gitu. Jadi gue di sini cuma manfaatin trade continuation-nya dari naratif yang 4 jamnya gitu. Nah, di sini kalau kita lihat dari struktur itu, lihat kita baca low ke high, internal to eksternal, terus internal to eksternal, terus internal to eksternal. Baru dia retracement ke internal, terus dia break si eksternal liquidity yang di atas sini. Nah, posisi trade yang gue ambil itu di sekitaran sini. Gitu. Pas dia ngebentuk low baru yang di internal liquidity, internal to eksternal, terus dia break si eksternal liquidity gitu. Nah, di sini emang kurang jelas ya gitu. Cuman pas gue cek di 4 jamnya sih pas fase continuation atau fase ekspansi mau ke external liquidity yang dari 4 jam itu struktur di sini itu lumayan jelas buat kita buat gua ngambil posisi posisi buy itu. Jadi ini dealing range low-nya, terus dia break eksternal, dia ngebentuk dealing range high-nya di sini. Nah, di sini lama ya. Nah, cuman di sini emang dia udah clear si external liquidity. Terus di sini kebentuk lah external liquidity yang baru gitu. Karena ya, kenapa gue berani ngambil posisi buy, padahal kan si external liquidity yang dari 4 jam ini udah di-clear kan, gitu. Tapi karena di sini gue lihat dealing range yang 4, yang menarik gitu, makanya gue berani ngambil buat continuation ke atas gitu. Karena dealing range di sini itu masih masih menarik gitu. Walaupun di sini emang yang naratifnya itu udah clear yang internal to eksternal, cuman dealing range yang 4 jam di sini yang gue perkecil dari low sampai ke high sini itu lumayan jelas itu. Cuman kira emang kurang jelas, cuman tapi di sini gue nunggu konfirmasi gitu. Nah, di sini udah jelas kan. Eh dealing range low, dealing range high. Kalau mau nyari buy itu di area area diskon. Jadi sampai ke diskon. Nah, di sini key levelnya tuh lumayan sulit ya. Key levelnya tuh udah ke mitigasi semua. Jadi gue agak eh kurang jelas gitu. Key level di sini tuh kurang jelas semua karena candlenya tuh udah tutup semua dan OB-nya tuh udah ke mitigasi semua gitu. Walaupun emang ini masih masuk ke dalam dealing range itu setelah dia break si external liquidity yang di atas ini gitu yang dari 4 jam. Ini yang dari HTF-nya ya. Nah, ini. Setelah dia keluar sana ini liquidity itu banyak gitu, banyak OB yang udah ke mitigasi. Jadi di sini gua agak bingung banget buat aggressive entry gitu di dealing range low-nya. Sorry, di area dealing range-nya gitu. Jadi ya liquidity ini gua nunggu konfirmasi gitu setelah dia nyampe ke internal itu gua nunggu konfirmasi market structure shift gitu. Nah, ini kan dealing range low ini low validnya. Di sini gua nunggu konfirmasi market structure shift. Nah, lihat dia hampir ngambil si dealing range low-nya. Low validnya itu hampir diambil. Cuman di sini dia langsung agresif move ke atas kan. Setelah si hit support yang dari 1 jam ini. Cuman kalau dari 4 jam memang kurang kelihatan levelnya tuh. Cuma weak aja kan gitu. Candlenya ketutup semua gitu. Ya, ini pair minor sih wajar ya. Nah, ini eh
Lihat low ini gak boleh valid gak boleh di break di link range low ini karena ini low validnya gitu. Terus di sini dia ada aggressive move ke atas setelah dia hit support. Berarti ya kenaikan yang di sini itu valid gitu. Kenapa? Karena hit support terus masuk ke dalam diskon juga dari dealing range yang dari 4 jam. Nah, 4 jam ini kan dia udah hit diskon itu. Emang hampir sih dia hampir ngambil si valid low-nya. Cuman ya tetap masih masuk ke dalam si valid low. Kecuali di sini dia ngambil low valid low-nya itu ya berarti ya naratif gue ini udah fail gitu. Gue gak bisa lanjut ke atas. Berarti ini udah mau lanjut ke bawah lagi gitu. Kalau misal di valid low ini di link range low itu di break. Tapi di sini dia langsung aggressive move setelah hit support dan udah clear liquidity di sini. Yang terakhir kan banyak liquidity yang di atas ini. Udah di clear semua sampai ke yang terakhir di sini hit support. Nah di sini gue nunggu konfirmasi ya. Karena gue bingung nentuin buat aggressive entry di mana gitu. Ya kalau kita agresif pun ini bingung gitu. Karena key levelnya tuh gak ada yang menarik di sini. Nah, jadi gue nunggu si RT kebentuk dari 4 jam. Nah, di sini kan setelah dia hit support tadi, key level di sini. Support kita namain. Nah, setelah hit support, terus gue nunggu si RT kebentuk gitu. Untuk ngevalidasi bahwa dia benar-benar mau reversal lanjutin ke eksternal yang dari 4 jam ini gitu. Jadi gue nunggu si RT kebentuk dari 4 jamnya. Kayak gini. Ini kan udah kebentuk nih. Ada kebentuk CRT kayak gini. Jadi gue nunggu kebentuk CRT kayak gini dulu. Nah, udah kebentuk. Terus gue validasi. Ini kan si CRT ini kebentuk. Yang pertama itu udah masuk ke diskon. Plus tadi hit key level gitu. Hit supportnya. Berarti ya CRT ini udah valid kebentuknya. Ini udah jadi tanda reversal mau lanjutin ke eksternal yang dari 4 jam gitu. Ini udah konfirmasi banget gitu. Udah kebentuk CRT. Terus gue cek lagi. Ini untuk ngevalidasinya lebih lanjut. Dari CRT 4 jam ini gue butuh konfirmasi dari MSS-nya juga dari 15 menit gitu. Nah, di sini kalau kita cek dari 15 menit kayak ini CRT low. CRT low. CRT low. CRT low-nya kan. Nah, gue nunggu gue konfirmasi lagi dari 15 menitnya untuk nyari entry yang lebih jelas gitu kalau udah ada konfirmasi MSS. Nah, di sini kan ada high terakhir yang di break, terus ini jadi CRT low plus TS ya. Ini jadi CRT low-nya itu jadi TS-nya. MSS, TS. Berarti ini udah konfirmasi market structure shift yang karena hit suatu key level tadi support itu. Berarti ya CRT tadi yang dari 4 jam itu valid gitu kebentuknya karena hit key level support. Terus ada konfirmasi market structure shift gitu. Berarti ini udah ada indikasi, udah jelas banget ini mau lanjut naratif ke eksternal yang dari 4 jam ini yang di atas ini gitu. Nah, di sini barulah ke model entry gitu. Setelah tahu naratif, udah ada konfirmasi, udah CRT kebentuk, barulah kita masuk ke model entry untuk nyari posisinya gitu, untuk nyari posisi entry-nya gitu. Nah, di sini kita bisa mainin dealing range dari LTF-nya setelah konfirmasi market structure kayak gini gitu. Sama tadi yang caranya yang gue jelasin di Bitcoin gitu. Caranya sama gitu. Dealing range low, dealing range high. Nanti kita mainin dealing range dari LTF-nya. Nah, di sini dia ngebentuk high-nya baru di sini. Dealing range low, dealing range high-nya gitu. Setelah MSS, ini CRT low, ini MSS. Kita mainin dealing range dari LTF-nya. 15 menit. Barulah di sini gua nyari posisi buy itu di area diskon yang pertama gitu. Area diskon. Nah, di sini gua refine sampai ke 5 menit ya gitu. Setelah dia sampai ke area diskon ini gua refine sampai ke 5 menit. Pas gua cek ke 5 menit itu OB-nya tuh udah ke mitigasi semua gitu. Ini udah ke mitigasi. Ini kalau kita cek ke 3 menit udah ke mitigasi ya. Terus yang OB yang ini udah ke mitigasi sama struktur di sini. Terus ya gua gak ada key level apapun lagi di sini gitu. Ini liquidity karena OB-nya udah ke mitigasi. Terus yang low ini juga OB-nya udah ke mitigasi. Berarti ya gue nyari posisi buy itu di area, di bawah liquidity ini gitu. Untuk nyari posisi yang bagus untuk entry-nya gitu.
Nah, di sini ada support yang masih press di bawah liquidity ini gitu. Support ini masih press terus di bawah liquidity terakhir gitu. Ini last liquidity-nya gitu. Plus masuk ke dalam area diskon juga gitu. Nah, gue dapat entry di support ini karena di bawah liquidity terakhirnya gitu. Dan support ini masih press gitu. Kalau kita cek ke 15 menit ya ini, nah support yang ini udah ke take gitu, udah jadi apa? Udah keambil sama candle yang di sini. Jadi support ini udah unpress gitu. Dan ini jadi liquidity low yang ini sampai ke yang low terakhir di sini. Pas kita cek tadi yang refine ke 5 menit kan gitu. Dapat lah gue support apa? Gue agresif di support ini, taruh SL-nya tuh ya di dealing range low-nya karena low ini tuh gak boleh keambil lagi gitu, dealing range low-nya gitu. Gak boleh keambil lagi. Ini yang 4 jam ya, dealing range low 4 jam. Ini yang low terakhir dari 15 menit gitu. Nah, gue taruh SL di sini, buy di sini, target sampai ke eksternal yang dari 4 jam ini gitu. Nah, hit support di sini lah dia dapat. Nah, hit support, terus dia langsung lanjut ke atas gitu. Lanjutin naratif yang dari 4 jam tadi gitu. Salah lagi. Ya Allah, malah ngekat sampai sini. Ini nih, sorry. Ini ceritanya udah clear lah. Nah, udah clear kan. TMSS dia udah nyampe clear yang 4 jam. Kita langsung lanjutin. Insert ya agak nge-lag. Nah, kecepatan astaga ini sinyalnya. Oke, ceritanya udah clear lah. Sini. Nah. Wah, ini nge-lag ya sinyal gua. Aduh, nge-lag. Nah, sini. Ini wifi-nya jelek. Dari sini. Nah, sini udah clear kan. Nyampe ke apa? Udah clear sampai ke target gua yaitu si eksternal liquidity tadi yang dari 4 jam gitu. Oke. Nah, jadi kayak gitu ya buat gua ngambil trade di trade yang gua ambil di JBP-JPY, gua itu ngambil entry setelah ada konfirmasi kebentuk gitu. Ada CRT 4 jam kebentuk, terus CRT 4 jam kebentuk kayak gini, terus gua konfirmasi lagi buat ngevalidasi CRT-nya yaitu lewat konfirmasi market structure dari 15 menit tadi gitu. Ini 10 menit. Dan sini. Ini MSS gitu. Nah, di sini. Gitu. Saya enggak kalau udah konfirmasi MSS kayak gini, ini yang pertama ya udah tanda dia mau lanjutin naratif ke eksternal yang 4 jam tadi kan. Internal to eksternal gitu. Terus kalau udah MSS kayak gini sebenarnya kalian bebas aja mau entry di mana gitu. Karena ini udah konfirmasi market structure gitu. Kalian bisa entry di model one di sini, order blocknya kalian bisa juga gitu. Atau mau di OCL ini, atau mau kayak yang tadi gua sampai refine sampai ke 5 menit, gue entry di support ini gitu. Yang penting itu udah ada konfirmasi market structure shift gitu. Ini udah tanda dia mau lanjut naratif ke atas gitu. Jadi probabilitasnya itu udah tinggi gitu. Risknya itu juga udah aman resikonya karena agresif entry itu setelah ada konfirmasi MSS seperti ini gitu. Jadi kita ngambil buy ya, udah ada MSS, kita ngambil buy setelah dia retestment gitu. Jadi ya probabilitasnya itu udah makin tinggi gitu. Karena udah ada konfirmasi yang jelas gitu. Nah, jadi mungkin kayak gitu aja video breakdown yang gue ambil di JPY. Semoga kalian paham ya.